domba Allah yang hidup, yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami punya tujuan, kami punya destiny untuk hidup yang berbuah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Tanpa terasa, yang lain di off kan, kecuali mic saya. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Katakan bulan sukacita. Bulan pengharapan. Bulan di mana kita akan memasuki satu musim yang baru. Saya percaya dunia boleh katakan di depan kita akan banyak kesulitan. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan kita akan lihat banyak mukjizat. Katakan amin. Ya, iman kita harus terus dibangkitkan. Kalau nggak kita akan menjadi lemah melihat situasi yang ada. Karena memang sekali lagi saya katakan, hidup itu ya proses. Hidup itu pasti punya masalah. Hidup itu pasti banyak tantangan. Karena itu kita harus tetap terus berjalan. Selama kita hidup, kita nggak akan bisa mundur. Kalau kita mundur berarti kita mati. Selesai. Tapi kita terus berjalan, artinya kita harus terus berjuang. Berjuang dengan apa? Kekuatan sendiri nggak akan mampu. Kita akan berjalan, berjuang bersama dengan Tuhan. Karena itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Tuhan mati spesial buat kita. Tuhan mati begitu luar biasa. Dan kabar baiknya dia bangkit dan dia akan segera datang. Nah, dia akan menuntut apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yaitu hidup yang berbuah. Katakan berbuah. Ya, kalau berbicara fruitful living, tema bulan kita itu hidup yang berbuah, memiliki arti yang signifikan atas iman percaya kita. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan supaya kita benar-benar menghasilkan buah di dalam hidup kita. Karena selama Yesus juga hidup sebagai manusia, dia melayani, dia bekerja, dia nggak malas, ya, dia keliling kota, dia beritakan Injil daripada Bapaknya, yaitu Allah kita, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Bapak kita yang ada di surga. Dia beritakan itu. Padahal kan dia sendiri Tuhan. Tetapi dia mau mengambil bagian daripada manusia, yaitu kita semua. Dia beri contoh bagaimana dia menghasilkan buah yang luar biasa. Selama 3,5 tahun dia melayani. Ya, kalau dia hidup kan, Alkitab mencatat 33 tahun ya, sekitar segitulah. Ya. Usia yang singkat, tetapi dengan waktu yang singkat dia menghasilkan buah yang tetap. Nah, ini yang luar biasa. Orang tidak akan mempercayai apa yang kita imani, atau percayai jika orang tidak melihat bahkan merasakan buah dari apa yang kita imani atau percayai. Benar? Kita bilang gini, aku ini orang beriman, tapi orang tidak lihat kita beriman. Aku ini orang percaya, tapi orang tidak lihat seberapa besar kepercayaan kita pada Kristus. Seberapa besar kepercayaan kita akan janji-janji Tuhan ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan. Apakah iman kita, iman percaya kita itu bisa dilihat oleh orang, bisa dirasakan oleh orang, sehingga orang katakan, benar imanmu yang menopangmu, imanmu yang akan menolongmu untuk melihat segala mujizat yang Tuhan sediakan. Orang tidak bisa mempercayainya. Aku ini anak Tuhan, tetapi di luar jadi anak hantu. Berbeda. Ya, siapa yang percaya? Karena itu apa yang orang lihat, apa yang orang rasakan, itulah yang akan dinilai terhadap diri kita, terhadap kekristenan kita, terhadap iman percaya kita.
Orang ingin lihat cerita hidup kita. Oh, enggak ada yang katakan amin. Karena orang ingin melihat cerita hidup kita yang tidak biasa-biasa saja. Orang ingin melihat cerita hidup kita yang berbeda. Orang ingin melihat cerita hidup kita bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan menolong kita. Dan orang ingin melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya adalah orang yang menerima mujizat, disembuhkan dari vonis sakit darah tinggi yang dimana saya harus konsumsi obat seumur hidup. Buktinya sampai hari ini saya tidak pernah minum konsumsi obat darah tinggi sampai hari ini, karena dokter di atas segala dokter yang sudah menyembuhkan saya. Dan ini bisa saya saksikan bahwa iman yang saya hidupi, iman yang saya percayai adalah iman kepada Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah mujizat, Allah yang bisa melakukan segala apapun yang tidak bisa kita lakukan. Itulah iman kita. Karena itu kita jangan jadi lemah. Karena Yesus, sekali lagi saya katakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah Tuhan yang setia. Yesus ada dalam kita. Dan Yesus yang akan membawa hidup kita akan terus naik, bukan semakin turun. Katakan amin. Beri tepuk Tuhan kita. Kembali kalau kita lihat, kalau bicara buah pasti berbicara tentang apa? Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat buah enak ya. Saya ambil contoh, saya ini ada gambarnya, ada gambar stroberi. Wah, stroberi itu menggoda kan? Tetapi apakah stroberi itu pasti enak? Ya kan? Menggoda warnanya, kesegarannya. Saya sering ketipu beli stroberi. Wih, enak nih, beli banyak. Sampai di rumah kecut kita ampun. Iya. Tetapi saya katakan, ketika stroberi itu dipilih bibit yang baik, ditanam di tanah yang baik, diberi pupuk yang baik, terus dipangkas dan dipanen tepat pada waktunya, pasti buah itu adalah buah yang terbaik. Artinya apa? Kalau bicara buah, bicara proses. Saya pernah menunggu stroberi, salah satu daerah yang terbaik adalah Jawa Barat, yaitu daerah tempat wisata Tangkuban Perahu. Saya beli buah artinya, stroberinya manis sekali. Karena apa? Karena struktur tanahnya ditanam di tanah yang baik, dipupuk secara benar. Kalau kita bicara buah, bagaimana hidup kita bisa berbuah? Kalau kita sendiri tidak mau hidup di dalam proses. Siapa yang hari ini masih dalam proses? Ada yang gemeter-gemeter. Ya, prosesnya gemeter. Saya pun masih hidup dalam proses. Saya mau katakan, selagi masih ada usia kita, artinya masih ada proses. Saya ulangi, selagi masih ada usia kita, berarti masih ada proses. Kok yang ada cuma satu? Selagi masih ada usia kita, berarti masih ada proses. Haleluya. Artinya Tuhan masih bekerja, mujizat masih ada. Tanpa proses maka tidak pernah ada kedewasaan. Iya. Saya kalau nggak diproses habis-habisan, saya nggak tahu bahwa hidup saya bernilai. Karena itu respon dan sikap kita ketika kita menghadapi menjadi proses penentuan hasil. Kalau kita menganggap proses ini melelahkan, proses ini luar biasa, Tuhan aku nggak mampu lagi, terus kita pakai kekuatan sendiri,
kita kecewa, kita patah hati, patah semangat, selesai. Tetapi ketika proses itu kita jalani dengan syukur, dengan tetap percaya bahwa Tuhan yang dulu pernah tolong saya, Tuhan yang hari ini saya imani, Tuhan yang hari ini tetap saya sembah, Dia tetap akan menolong saya sampai selama-lamanya. Itu karena kita. Artinya di setiap proses masalah selalu ada mujizat. Setiap proses dan masalah Tuhan hadir. Yang menjadi masalah kita seringkali tidak menyertakan Tuhan di dalam proses kita. Kita pakai perasaan kita pakai pikiran kita pakai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita lupa segala sesuatu yang kita lihat itu bisa melemahkan. Apa yang kita dengar itu bisa melemahkan. Tetapi firman Tuhan kekal, tetap, Dia tetap akan menjadi sulur yang akan menguatkan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman. Kita tidak akan pernah berbuah ketika kita tidak mengikuti proses. Karena setiap tahapan proses pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan buah yang matang. Katakan amin. Kalau berbicara proses, itu tidak terlepas dari apa yang kita imani. Iman Kristen kita bukan bicara soal agama. Dia dicatat ya. Iman Kristen kita bukan bicara soal agama, tetapi berbicara bagaimana hidup kita ini berproses untuk menjadi serupa gambaran Kristus yang meskipun menderita, namun Dia berkomitmen untuk mati bagi keselamatan kita. Artinya ini, untuk berbuah butuh komitmen. Saya ulangi, untuk berbuah butuh komitmen. Yesus berkomitmen harus melewati penderitaan untuk kemuliaan. Dia jalani. Karena itu apapun yang kita hadapi, jalani dengan syukur. Sekali lagi, jalani dengan iman bahwa Yesus ada bersama saya. Walaupun badai, gelombang, gempa bumi yang dahsyat, kejatuhan di kanan kiri saya akan tetap berdiri bersama dengan Yesus tetap. Karena Yesus ada bersama kita. Karena Yesuslah yang akan selalu memegang tangan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Berbuah bagi kerajaan Allah itu sebuah kewajiban. Katakan wajib. Berbuah seperti apa? Buah seperti apa yang ingin kita hasilkan? Yaitu buah perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan segala sesuatu dalam hidup kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Artinya daging kita harus mati. Menderita nggak daging mati? Untuk berbuah itu perlu dipotong nggak? Dipangkas nggak? Ranting-ranting nggak perlu, daun-daunnya nggak perlu. Saya punya pohon buah jambu merah dari Sandi. Ketika banyak daunnya, buahnya kecil. Ya, terus saya pangkas, saya pangkas, saya kundulin, ya, putiknya, buahnya jadi lebih besar dan lebih enak. Artinya, untuk menghasilkan proses sebuah buah yang enak harus dipangkas. Hidup kita masih penuh dengan untuk berbuah, daging ini harus mati. Katakan mati. Enak daging mati. Enak daging mati.
Enak kan? Dosa itu enak kan? Nah, saya tanya sekarang. Dosa itu enak kan? Kok tidak bisa jawab? Ada sekali lagi. Dosa itu enak kan? Jujur itu. Dosa itu enak ya? Menurut ukuran manusia dosa itu enak. Tetapi bagi kerajaan Allah adalah kebinasaan kekal. Iya. Saya setelah saya mengerti hidup saya berharga, saya harus berbuat. Ya, saya menulis tentang journey of my life, dari mana hidup saya diangkat Tuhan. Dari dia gak ada apa-apa. Sampai saya ingin mengakhiri hidup saya. Buat apa? Terus saya pikir gini, buat apa sih itu? Bukankah hidup itu seperti lahir, bertumbuh, sekolah, SD, TK, SD, SMP, pasti SMA kan? Terus yang SMA bikin kuliah. Habis kuliah mau ngapain? Kerja. Habis kerja cari jodoh, nikah. Terus punya anak, terus tua, mati. Yang ngapain itu? Begitu-gitu aja. Terus saya pikir, yang ngapain juga? Habis ini mau ngapain? Banyak anak-anak sekarang saya tanya setelah SMA, habis ini mau kemana? Bingung. Hati-hati. Kalian harus punya tujuan. Kalau kalian nggak punya tujuan, maka dunia yang akan menyeret kalian kepada kehancuran. Seperti saya, hidup saya nggak punya tujuan. Akhirnya saya bosan untuk hidup di dunia. Karena itu saya mau bunuh diri. Bukannya mau bunuh diri lagi, sudah bunuh diri. Karena hidup ini biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya tahu hidup ini berharga, paling seorang hamba Tuhan, almarhum Pak Yesaya Ferdiansyah, katakan hidupku berharga, itu membangkitkan iman saya. Ketika saya tanya, saya bukan orang Kristen. Kalau hari ini saya panggil nama Yesus, apakah dia dengar doa saya? Dia jawab iya. Apalagi saudara sudah Kristen. Kalau hari ini di tengah kesulitan apapun, kalau saudara berdoa dengan yakin di dalam nama Yesus, dia hadir dan tolong saudara. Pasti katakan amin. Saya ditolong, saya diangkat, dan saya dipakai oleh dia. Hari ini pun saudara semua adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan pilih. Katakan amin. Proses berbuat itu wajib. Karena itu saya tahu ketika hidup saya bernilai, saya nggak mau lagi main-main. Teman saya banyak Jakarta, tetapi saya nggak akan pilih teman saya kalau teman itu merusak hidup saya. Anak-anak muda, saya ulangi ya, teman saya banyak Jakarta, tetapi saya nggak akan pilih teman-teman saya kalau teman saya itu merusak hidup saya. Saya pilih Tuhan. Mereka tetap menjadi teman saya, tetapi tidak menjadi sahabat saya. Nanti ya, dengan semua orang kita berteman, tetapi tidak dengan semua orang kita bersahabat. Sahabat harus selalu hadir bersama dengan kita. Kalau orang itu tidak benar, kau jadikan sahabat, maka kau jadi tidak benar. Haleluya. Kalau hari ini kau berbisnis dengan orang yang tidak benar, maka kau pun jadi tidak benar. Benar? Kalau hari ini, walaupun kau sebagai pelayan Tuhan, engkau bergaul dengan orang yang tidak benar, maka engkau menjadi tidak benar. Nah, karena itu apa yang kau pilih, apa yang kau tentukan dalam hidupmu, itu menentukan buah yang kau hasilkan.
Saya keluar dari komunitas yang buruk tadi. Wah, mereka katakan saya sombong. Tidak apa-apa. Saya tidak benci mereka. Saya mengasihi mereka, tetapi saya tahu kalau saya tetap berada di komunitas itu, maka saya tidak akan pernah berbuat, tetapi saya akan binasa. Haleluya. Pilihan di tangan kita. Ketika terjadi masalah, itu bukan rencana Tuhan, itu akibat pilihan kita. Ngerti ya? Ngerti ya? Kita lanjut. Saya akan bisa slide berikutnya. Ayat utama kita buka Alkitab. Ini yang saya katakan. Kita ini adalah orang pilihan. Katakan, saya pilihan. Saya sudah ditetapkan untuk berbuat. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Yohanes 15 ayat 16. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Katakan amin. Garis bawahi yang belakang, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya seluruh rancangan Allah yang terbaik itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Karena itu bukan kita yang pilih Tuhan. Ada yang bilang ini, keselamatan itu bukan inisiatifnya Tuhan aja. Ada inisiatif kita. Enggak, hati-hati. Hati-hati. Ada pengacara seperti itu sekarang. Ada dua inisiator untuk keselamatan. Saya bilang salah. Inisiator cuma Allah sendiri. Allah sendiri. Kita bisa terima Allah itu kasih karunia. Bukan kehendak kita. Tetapi memang sejak kandungan kita katakan saudara dan saya sudah dipilihnya. Katakan amin. Ya, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Apapun latar belakang kita, Dia ingin hidup kita berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pemerintahan kerajaan Allah itu semakin luar biasa. Melalui siapa? Melalui siapa? Hidup kita. Karena itu jaga hidup kita. Jaga hidup kita. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan, kita menjadi Kristen bukan soal agama. Kita ini menjadi Kristen dipilih Tuhan sebagai alat kemuliaannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Hari ini saudara. Karena itu orang yang melihat itu saudara. Seperti tadi yang katakan, cerita apa yang ingin Anda tampilkan untuk orang lihat? Saya ulangi. Cerita apa yang ingin Anda tampilkan untuk orang lihat di dalam hidup saudara dan saya? Catat itu baik-baik. Selama kita hidup, cerita apa yang ingin kita tampilkan bagi anak cucu kita? Cerita apa yang ingin kita tampilkan bagi sahabat-sahabat kita? Cerita apa yang ingin kita tampilkan bagi lingkungan sekitar kita? Cerita tentang Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Katakan amin. Hidup kita berubah. Dulu ketika saya tinggalkan teman-teman saya tahu kalau saya masih di dalam komunitas yang tidak benar, selama saya akan benar. Tetapi ketika mereka tahu sebenarnya saya jadi pendeta, mereka semua kaget. Dan yang luar biasa, teman-teman saya lebih brengsek dari saya, itu juga banyak yang bertobat terima Tuhan Yesus. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Walaupun ada sebagian yang mati di jalanan Jakarta, di ruang kosong. Jangan sekali-sekali sentuh narkoba, anak muda. Awalnya sentuh rokok,
Terus ada teman geng kasih ganja. Terus apa lagi? Naik lagi. Nah, saya kenal ganja 5 SD, Boy. 5 SD. Jadi hati-hati ya yang punya anak, dan pikir anak SD ini pikirannya itu mainnya Hello Kitty, ya, Dona Bebek, ya, karena apalagi zaman sekarang, zaman udah digital sekarang, hati-hati. Pemikiran anak kita lebih cepat dewasa, keingintahuannya lebih besar daripada kita dulu. Salah satu tentang ada zona hitam pemakaian narkoba, daftar G, obat-obat murah yang bikin ngefly, komik di mana-mana lampu keras, dipakai untuk mabok. Itu tugas kita untuk kita berdoa supaya kelenteng diikuti oleh perintah Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap itu adalah kebenaran. Hidup kita harus benar. Hidup kita harus tentang Kristus. Yang kita ceritakan adalah Kristus. Bukan lagi hidup lama kita. Bukan lagi sifat lama kita. Kalau sifat lama saya, luar biasa. Gak akan ada orang yang bertemu dengan saya lagi. Lihat, siapa yang masih hidup dengan sifat lamanya? Gak ada. Siapa hari ini yang sudah diperbaharui? Angkat tangannya. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Hidup kita sudah diperbaharui. Mari saya tambahkan ini. 2000 tahun yang lalu, seorang anak sedang lahir di tempat yang sederhana. Lahir sebagai manusia biasa, tetapi dia alami. Dia jalani proses di sepanjang hidup. Dia harus menderita. Dia sedang menceritakan gambaran kehidupan dosa, yaitu penuh penderitaan, penuh pengkhianatan, penuh tipu muslihat, penuh penghakiman, caci maki, fitnah. Itulah dunia yang kita jalani. Dia jalani semuanya itu untuk memberi pesan kepada kita. Dan dia mati 2000 tahun yang lalu dari Yerusalem. Untuk siapa? Untuk mengambil semua penderitaan kita di tangannya, supaya tangan yang kuat itu tetap menopang hidup kita bisa sampai nanti, bahkan sampai setelah akhir. Saya nggak ngerti persoalan apa yang hari ini kita sedang hadapi di akhir tahun ini. Tetapi satu yang mau saya katakan, Dia Sang Tunas tidak pernah meninggalkan saudara saya. Kalau dulu Dia tolong kita, kalau dulu Dia tolong saya, Dia sembuhkan saya, Dia selamatkan saya dari 5 kali kematian, Dia angkat saya dari lumpur dosa, dan Dia pakai hari ini. Tuhan yang sama, juga Tuhan yang sama yang saudara sembah. Dia setia, Dia akan tetap setia untuk saudara. Masihkah kita sering berseru kepada Dia? Cry out. Artinya di ruang tersendiri kita menangis. Di ruang ketersendirian kita hanya bersama dengan Dia. Pastikan. Seperti Dia katakan, kita dipilih spesial untuk berbuah. Ketika kita menyertakan Tuhan dan kita berjalan di dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang tetap, maka yang tadi saya katakan, Dia sudah ambil semua persoalan saudara. Tangannya itu yang menopang kita, yang terus mendorong kita ketika kita mau turun, ketika kita mau jatuh. Tangan Tuhan yang kuat itu
Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Jalani. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, ada masih sisa waktu bagi Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyendiri. Ambil waktu-waktu di tengah malam, cry out, curahkan semua apa yang menjadi beban saudara. Dia mau dengar, bukannya Tuhan yang tahu. Seperti kita sebagai orang tua, karena kita mau dengar, anak kita berbicara sendiri tentang kebutuhan apa yang dia mau. Walaupun kita tahu, sama, Bapak kita juga mau mendengar sesuatu. Saya juga sudah bersyukur buat gereja. Tuhan berkati jemaat di tempat. Berkati. Yang sakit disembuhkan. Disembuhkan seperti kau menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang hari ini sedang mengalami satu tembok yang luar biasa. Percaya. Ini waktunya. Ambil waktu-waktu sendiri. Berpuasa. Hanya Tuhan dengan kita. Cry out. Saya pernah tersungkur menangis seharian ketika masa-masa sulit. Masa-masa saya nggak bisa makan. Dan Tuhan hadir. Waktu itu kamar saya dipenuhi oleh awan kemuliaan. Saya tersungkur, nggak bisa makan. Dia hadir. Dia hadir. Hadir untuk mata saudara. Saya ingin berdoa. Itu mata saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo berdoa. Kalau Anda tak kuat, katakan Tuhan aku kuat. Aku butuh Kau. Aku gak bisa sendiri. Aku gak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Kau. Tuhan, umat-Mu Tuhan pagi hari ini, bawa mereka di sisa waktu 2023 itu untuk intim dengan Engkau. Raya menangis dalam hati, berteriak, berseru. Sigara, berganti, tak tahu apa yang mereka perlu. Tak tahu apa yang mereka perjuangkan bagi anak-anak mereka, bagi usaha pekerjaan mereka, bagi keluarga mereka. Apa katakan Evata, segala yang tertutup terbuka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus, panggil nama Yesus.
yang tetap di dalam hati kami, dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan semuanya. Sebentar ada pejabat kudus di dalam kami, layakkan kami untuk menerima pejabat kudus di Tuhan. Terima kasih, dan kami mau terima pejabat kudus ini di dalam nama